Nama aku Natasha Kristina Purnomo dari kelas 11 IPS 2 absen 21. Hari ini saya akan menyampaikan materi geografi yang bertema Indonesia sebagai negara maritim dan Indonesia memiliki flora fauna. Mengapa Indonesia disebut negara maritim? Karena Indonesia sebagian wilayahnya itu merupakan perairan atau kepulauan, maka disebut negara maritim. Bahkan Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas di dunia. Untuk flora fauna, Indonesia berada di daerah Khatulistiwa di antara benua Asia dan Australia yang terletak di Samudra Pasifik dan India. Kepulauan Nusantara ini menjadi tempat lokasi persilangan alur lalu lintas laut yang menghubungkan benua timur dan benua barat. Lautan Indonesia lebih besar daripada luas daratan. Sumber daya alam dimanfaatkan keperluan penduduk dengan cara tidak merusak lingkungan. Nah, untuk berdasarkan wilayah dan karakteristik flora fauna, Indonesia dapat dibagi menjadi 3, yaitu Indonesia bagian barat, timur, dan tengah. Ketiga bagian ini dipisahkan oleh garis Weber dan Wallace. Untuk garis Wallace itu memisahkan Indonesia bagian barat dan tengah. Untuk garis Weber, sedangkan garis Weber itu memisahkan garis tengah dan timur. Sekian materi geografi dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dita Angelina dari kelas 11 MIPA 1, nomor presensi 8. Nah, di sini saya akan membagikan vlog bagaimana kita mencintai lingkungan sekitar. Nah, saya akan mengambil dari mata pelajaran biologi. Jadi, kita seringkali menjumpai sampah-sampah limbah di selokan, di sungai-sungai, dan di tempat-tempat yang lain. Nah, seringkali yang kita jumpai adalah sampah limbah plastik. Kita dapat mengubah sampah limbah plastik menjadi benda yang lebih bermanfaat lagi. Contoh, limbah plastik dapat kita ubah menjadi hiasan dalam fashion, dalam kaca dinding, jam dinding, dan yang lain-lain. Nah, kita harus bisa lebih mencintai lingkungan sekitar kita dengan cara kita memanfaatkan sampah-sampah limbah menjadi benda-benda yang lebih bermanfaat lagi. Jadi, kita harus bisa mengolah sampah-sampah tersebut menjadi benda-benda yang bisa kita gunakan dan yang bisa menjadi patokan untuk kita menjaga lingkungan sekitar kita. Halo, perkenalkan nama saya Yuda Agnes Pramdita Puling dari kelas 11 IPS 1. Materi yang akan saya bahas di video saya kali ini adalah materi pelajaran PKWU dengan tema mencintai lingkungan sekitar. Untuk video saya kali ini, saya akan bahas daur ulang sampah menjadi barang yang bisa berguna bagi kehidupan. Sesuai dengan tema kita, yaitu mencintai lingkungan sekitar, banyak juga kan cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekitar kita, kayak semisal reboisasi, mendaur ulang sampah, buang sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Nah, untuk membuat kotak pensilnya sendiri tidak memerlukan banyak bahan. Kalian hanya perlu memasukkan
masukkan pensil atau spidol atau apapun yang ingin kalian simpan dalam tabung ini. Lalu kalian bisa hias dengan stiker-stiker seperti ini dan kalian tutup aja atasnya. Selesai. Untuk membuat pot bunga, kalian hanya perlu membelah tabung ini menjadi 2 bagian dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini contoh pot bunga yang sudah saya isi dengan tanaman dan saya hias dengan kerang-kerangan seperti ini. Nah, untuk bahan dan cara pembuatannya, kalian hanya memerlukan 2, yaitu yang pertama geraji dan yang kedua kotak atau tabung peluru bekas ini. Untuk modelnya sendiri, saya tidak mengeluarkan biaya sama sekali karena barang-barang yang saya dapatkan merupakan barang-barang bekas atau sudah tidak terpakai lagi dan saya dapatkan secara cuma-cuma atau gratis. Untuk harganya sendiri sangat bervariasi, mulai dari pot bunga saya harga dengan harga Rp5.000 dan juga kotak pensilnya saya harga dengan harga Rp15.000, sudah termasuk keuntungan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nathanael Christian Wicaksono dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 19. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi-materi yang bersangkutan dalam agama. Saya akan menyampaikan 2 materi. Yang pertama gereja umat Allah, yang kedua sifat-sifat dari gereja. Saya akan membahas materi yang pertama dahulu. Materi yang pertama yaitu gereja umat Allah. Gereja umat Allah memiliki gambaran atau sebuah pemahaman dari beberapa orang. Yang pertama yaitu gereja sebagai tempat untuk beribadah, gedung ataupun bangunan, dan yang kedua gereja sebagai persekutuan umat atau kumpulan orang beriman. Nah, video kali ini saya akan lebih mendalamkan artinya lagi untuk memahami apa arti dari makna dari gereja dan ciri-ciri dari gereja dan konsekuensi yang berkembang di gereja. Materi yang pertama adalah gereja umat Allah. Nah, dalam materi ini ada arti dan makna dari gereja. Gereja berasal dari kata bahasa Yunani yang artinya eklesia, sedangkan eklesia artinya adalah perkumpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa gereja adalah persekutuan umat yang sama untuk memuji atau memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Maka eklesia berarti persekutuan umat yang beriman kepada Yesus Kristus. Lalu di makna yang kedua yaitu ciri-ciri gereja sebagai umat Allah. Yang pertama, memiliki ciri-ciri umat Allah dipilih oleh Allah sendiri. Lalu yang kedua, Allah memanggil umatnya untuk menyelamatkan dunia. Yang ketiga, gereja bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan agar karya keselamatan menjangkau semua manusia ke seluruh dunia. Dan yang keempat, adanya perziarahan untuk ke tanah Bapa, ataupun perziarahan yang tidak ada batasnya untuk ke tanah Bapa, yaitu tanah berjanji. Lalu maknanya yang ketiga dari materi yang pertama adalah dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Yang pertama, kita sebagai warga umat Allah dipanggil secara pribadi untuk melibatkan diri kita dalam secara penuh untuk kehidupan menggereja. Lalu yang kedua, kita hidup harus berdasarkan hakikat gereja, yaitu kasih dan persaudaraan, agar memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dan menyenangkan hati sesama kita. Lalu yang ketiga, kita hidup juga memiliki tanggung jawab dan juga memiliki martabat dalam kehidupan kita. Lalu yang keempat,
kita hidup di dunia ini bukan oleh karena kuasa dan wewenang kita, tetapi melainkan oleh karena kasih Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dan apapun yang telah Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, jangan lupa untuk bersyukur dan jangan lupa untuk menikmati apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, karena Tuhan memiliki rencana yang pasti dalam kehidupan kita dan rencana yang indah tepat pada waktunya. Nah, kita sudah selesai di materi yang pertama. Kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang sifat-sifat gereja. Sifat-sifat gereja memiliki 4 sifat, yaitu yang pertama adalah gereja yang satu, yang kedua adalah gereja yang kudus, yang ketiga adalah gereja yang katolik, dan yang keempat adalah gereja yang apolistik. Nah, nanti di video yang berikutnya akan saya jelaskan arti-arti sifat dari gereja tersebut. Lalu di materi yang kedua ini saya akan menjelaskan arti dari sifat-sifat yang dimiliki oleh gereja. Yang pertama adalah gereja yang satu. Gereja yang satu adalah gereja yang percaya akan kehendak Allah, sebagaimana tertulis dalam kitab suci, bahwa orang-orang beriman kepada Kristus hendaknya berhimpun menjadi umat Allah dan menjadi satu tubuh. Lalu sifat gereja yang kedua adalah gereja yang kudus. Gereja yang kudus, gereja itu kudus. Gereja Katolik meyakini diri kudus bukan karena anggotanya sudah kudus, tetapi lebih karena dipanggil kepada kekudusan Tuhan. Hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Sifat gereja yang ketiga adalah gereja yang Katolik. Gereja yang Katolik berasal dari kata Catholikus yang berarti universal atau umum. Katolik ini mengandung arti gereja, yaitu utuh, lengkap, tidak hanya setengah, tidak hanya sebagian, yang menerapkan sistem yang berlaku dalam gereja. Gereja yang Katolik bersifat universal, di mana gereja Katolik itu mencakup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik di seluruh dunia, di mana setiap orang menerima pengajaran iman dan moral serta tata nama liturgi yang sama dimanapun berada. Sifat gereja yang keempat adalah gereja yang apolistik. Dengan ciri ini mau ditegaskan bahwa gereja dibangun oleh para rasul dan oleh para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih.